Hi, salam transparan. This is Dr. Wong with Transparent Talk on Beauty and Health. Hari ini saya sengaja bedakan kita punya lokasi. This is my audio room, purposely built audio room. Nah, kenapa saya purposely built? Ini karena untuk mendapatkan sound yang perfect dari sound system yang sudah begitu terpilih ya, dari speakernya special color yang saya indent dari France, dan sistem amplification juga all name ya, all name dari England. Kenapa saya memperlihatkan sound system ini? Karena sound system high end saya ini suaranya sangat transparan. Transparan berarti seperti tidak ada yang menutupi. Jadi itu original sound tanpa tambahan bass dan treble. Seperti apa yang saya bicarakan, transparent talk, the truth, nothing else but the truth. Jadi selalu pembicaraan saya didukung oleh publikasi ilmiah yang saya bahas dengan bahasa awam. Jadi it's my hobby gitu. Karena in human sense itu ada 5 senses ya. Ada sense of taste, of sight, seeing ya, of ear, mendengar, of touch ya, sensory, dan juga of taste ya, kalau kita makan ya. Nah, katanya kalau 5 senses ini kita stimulated optimally, kita juga bisa hidup longer. So that will be my next topic, okay? Topik hari ini beda, tetap masih di skincare, okay? Now, let's get down to the real talk ya. Hari ini saya akan membicarakan tentang double cleansing. Ada banyak istilah double cleansing yang dipakai nowadays ya di kalangan beauty enthusiast. Apa sih itu double cleansing and why it is needed? Well, my definition of double cleansing sebenarnya bisa dilihat di slide yang saya akan berikan ini. Ya, saya namakan slide of trilogy ya, karena saya tidak akan membicarakan tentang hanya double cleansing sih, tapi nanti juga akan triple cleansing gitu. Jadi di sini Anda bisa lihat slide yang di sini. Kalau Anda lihat di sebelah kiri ya, sebelah kiri yang orange dan yang hijau, ini Anda bisa menganggap bahwa kita bisa optimize penetrasi aktif melalui skin kita. Berbagai macam cara untuk membuat aktif lebih mudah penetrasi ke dalam kulit. Nah, salah satunya di sebelah paling kiri Anda bisa lihat adalah tentu active vehicle interaction. Tentu bagaimana kita menciptakan ya agar bahan aktif dan medianya tuh bisa berinteraksi sedemikian rupa penetrasi dia optimal. Nah, ini pekerjaan formulator dan farmasis lah. Jadi nggak usah diperhatikan dulu ya, nanti Anda jadi bingung. Terus yang kedua ini vesicle dan particle. Bagaimana kita bisa memainkan particle size dan vehicle-nya. Either kita menggunakan liposome atau nanosome. Ini juga pekerjaannya formulator. Jangan terlalu complicated. Karena transparent talk adalah bagaimana saya bisa mengungkapkan ilmiah dengan bahasa awam. Oke? Nah, lihat yang ungu nih, yang ungu dan yang merun ini adalah bagaimana kita mengenhance ya, mengenhance optimal kita punya skin ya, supaya lebih bisa menerima bahan aktif. Nah, di sini Anda bisa lihat stratum corneum modifikasi. Jadi kulit kita tuh yang paling awal, lapisan awal namanya stratum corneum. Nah, kalau kita memodifikasinya supaya stratum corneum itu bisa menerima lebih mudah bahan aktif ke dalam kulit. Dengan cara apa? Hydration. Yes, setelah mandi adalah is the best time to apply your skincare ya. Jadi after you wash your face, after you have taken shower, mandi ya. Apalagi mandinya dengan sedikit hangat, suam-suam kuku ya. Itu bisa bantu untuk bahan aktifnya penetrasi lebih dalam lagi, lebih bagus lagi. Dan juga chemical enhancer. Ya, salah satu contohnya alkohol ya. Kita bisa menggunakan alkohol just by dabbing alkohol, itu aja bisa mempercepat penetrasi bahan aktif ke dalam kulit. Nah, baru tahu kan? Ini serunya.
Ketiga, keempat, kelima itu micellar cleansing and pore cleansing, ini yang saya akan membicarakan gitu. Jadi kalau orang yang sering menyebutkan double cleansing itu is actually using micellar water and facial wash. Udah itu aja. Kenapa itu perlu? Nah, kita kan health and beauty enthusiast kan selalu kan pakai sunblock kan, atau day cream yang mengandung SPF. Nah, ini biasanya ada banyak mengandung titanium, silikon, dan bahan-bahan benzophenone, organik dan inorganic sunscreen. Yang ini biasa lengket dan cukup oily ya, cukup tacky ya. Dan atau para ladies yang menggunakan makeup juga. Jadi pada waktu malam hari sebelum cuci muka, kalau kita memakai sabun biasa aja, itu biasa memerlukan 2 kali loh, ya. Banyak yang mengalami kan, cuci sekali masih nggak bersih, cuci 2 kali baru bersih. Jadi yang saya sarankan adalah double cleansing dengan memulai dengan micellar water dulu, ya. Jadi ditaruh di dalam di atas kapas, lalu di-dab it onto your skin. Nah, micellar water itu apa sih? Well, it's actually toner yang ada alkohol dan juga ada yang namanya surfactant, ya, kita bilangnya adalah mild surfactant, yang bisa mengangkat kotoran dan juga minyak dan membuatnya menjadi gumpalan micellar gitu. Itu nanti lihat gambaran saya dah, what is micellar gitu. Jadi saya nggak mau terlalu detail tentang kepala dan buntutnya gitu, secara chemical. Pokoknya micellar water adalah sesuatu yang bisa mengangkat bahan-bahan minyak, bahan-bahan kotoran supaya lebih tuntas diangkatnya. Udah gitu, udah menyapunya dengan kapas yang mengandung micellar water, kita bisa langsung proceed ke cuci wajah dengan facial wash. Nah, facial wash yang di sini tentu saya juga menyarankan facial wash yang baik ya. Jadi cocok untuk skin kita. Jadi yang normal skin ya pakai yang normal skin. Kalau yang acne prone tuh bisa menggunakan facial wash yang mengandung tea tree oil atau lemon base for example gitu, supaya bisa lebih cocok kepada kulitnya. Nah, biasanya saya juga menganjurkan kalau bisa pakai yang mengandung brush ya. Jadi kayak seperti yang digambar ini diperlihatkan facial tube-nya, di bawahnya ada fine brush ya, atau sikat yang lembut. Itu dipencet, itu kita bisa perlahan-lahan menyikat dan bantu untuk mengangkat kotoran dari pori-pori dalam kulit kita gitu. Jadi deep pore cleansing. Ya, jadi ini yang saya bilang adalah micellar cleansing and pore cleansing adalah sesuatu modification atau cara kita untuk membujuk si stratum corneum supaya lebih longgar dan bahan-bahan aktif supaya bisa masuk lebih mudah melalui kulit kita. Ya, ini namanya double cleansing. Oke? So, double cleansing is very needed ya. It's very much needed untuk para beauty health enthusiast yang memakai sunscreen atau para ladies yang memakai makeup gitu. Jadi kalau dengan menggunakan step micellar water and then facial wash, itu pasti sangat tuntas bersihnya gitu. Kadang-kadang katanya juga di waktu siang hari nih, kalau kita tiba-tiba di pantai yang begitu lengket, kita udah nggak tahan nih, mau balik ke hotel terlalu jauh. You just use micellar water saja sudah cukup ya. Micellar water dengan tisu 1 kali 2 kali sapu juga itu udah cukup bersih, cukup mengangkat. Nah, setelah itu Anda bisa menggunakan face spray atau face moisturizer ya, mist dalam bentuk mist atau moisturizer yang lengket, yang tidak lengket maksudnya sunblock ya. Anda bisa lanjutkan ke sunblock atau day cream. Oke. Jadi itu yang saya akan membicarakan tentang double cleansing ya. Jadi it's no big deal, tapi it's also very important. So just ingetin, di double cleansing adalah di mana kita menggunakan micellar water dulu baru facial wash. Oke. Nah, sebelum saya end up this talk, I want to stress that cleansing is a very important part of skin routine ya. Karena apa? Without a good cleansing ya, tanpa cleansing yang tuntas ya, jadi make up atau skincare apapun yang kita menggunakan setelah itu tidak akan berfungsi dengan optimal. Jadi yang basisnya tuh skin cleansing tuh harus benar-benar bagus, tuntas. Kalau enggak,
acne, komedo bisa develop dan later on kita malah menjadikan kulit dengan acne dan jerawat dan masalah lain ya. Jadi ini penting sekali untuk good cleansing in our skin. Okay, that is for now. And please don't forget to like and subscribe. And see you again in my next episode of Dr. Wong Transparent Talk on Beauty and Health. Thank you.